Sampai hari ini masih banyak anak muda yang mengeluh, yang bahkan frustrasi karena belum mendapatkan pekerjaan. Bagi sebagian anak muda ini, bekerja itu identik dengan pekerjaan kantoran. Ada jabatan, ada kursi, ada gaji bulanan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka tidak atau belum mendapatkan pekerjaan seperti itu, mereka mengeluh, mereka marah, mereka menuduh kiri, menuduh kanan, dan macam-macam. Tapi hari ini saya hendak bercerita tentang sosok-sosok anak muda yang tidak mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Mereka adalah anak-anak muda yang kreatif, yang melihat ada peluang di sekitar mereka yang bisa mereka manfaatkan dan sukses. Nah, cerita inilah yang ingin saya bagikan kepada anak-anak muda yang sampai hari ini hanya bisa mengeluh, tapi tidak berpikir kreatif untuk menciptakan apa yang ada menjadi satu pekerjaan atau peluang yang bisa mereka kembangkan. Siapa tamu kita yang pertama? Mari kita sambut Fahmi. Fahmi, terima kasih sudah datang di acara Kick Andy ya. Datang dari mana? Purwokerto. Oh, Puerto Rico. Oke, silakan duduk, Fahmi. Purwokerto atau Puerto Rico? Purwokerto. Oke, jadi aku salah ya. Aku selama ini bilang Puerto Rico. Enggak, Purwokerto. Jadi aku dengar kamu pengusaha sabut kelapa. Yes, betul. Sabut kelapa. Serabut kelapa. Tampilan seperti ini jualannya sabut kelapa. Nggak matching. Oh gitu. Iya, jadi apa yang dijual ini sebenarnya? Sebenarnya yang dijual ini ada 3 produk inti dari serabut kelapa. Ada crystal fiber. Ini barang-barang yang ada di sini nih. Ya. Oke, nanti ditunjukkan ya. Oke. Tapi sekarang dijelaskan aja. Ada serat fiber. Terus ada kokopit. Material dasarnya itu sabut kelapa atau kelapa? Serabut kelapa. Serabut kelapa. Ini dijual kemana ya produk-produk yang kamu sebutkan tadi? Di lokal oke, diekspor juga bagus. Oh, sudah diekspor? Sudah. Kemana? Ke Prancis. China. Prancis? Ya. Terus kemana lagi? China, US, Australia. Oh, lumayan muter-muter. nanti kita tanya ya, sabut kelapa kok bisa sampai ke Prancis, Amerika, Australia, China, mana lagi? Terakhir itu ke Taiwan. Oke, jadi sudah diekspor ini ya? Sudah. Nanti dalam bentuk yang kamu sebutkan tadi ya. Mungkin sebagian orang terlalu awam atau masih awam dengan istilah-istilah yang Fahmi sebutkan tadi. Yes. Nanti cerita dan materialnya ini semua dari lokal di Banyumas sana, di Puerto Rico tadi. Atau? Tepatnya di Karsidenan Banyumas. Kita ada pabrik di Banjarnegara sama di Cilacap Raya. Oh, oke. Karena kelapa terbaik itu ada di Jawa bagian selatan. Jawa bagian selatan. Baik. Tapi aku dengar ini, aku mau konfirmasi apa betul ada sebagian dari produkmu ini yang dibeli oleh perusahaan otomotif BMW. BMW beli sabut kelapa. Untuk apa kira-kira Bu? Pak? Nah, nanti kita cari tahu ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini.
Umur berapa sekarang? 33 tahun. Pendidikan terakhir, pendidikan formal, Akuntansi. akuntansi, sarjana akuntansi. Iya. Oke, tapi pekerjaan Pengrajin serabut kelapa. bergengsi atau tidak ini jadi pengusaha serabut kelapa ini? Alhamdulillah saya syukuri dengan serabut kelapa, saya membawa hal positif untuk lingkungan saya. Apa itu hal positifnya? Saya bisa memberdayakan di desa-desa terutama mengenai hal-hal yang dipandang itu sebelah mata sebagai sampah, serta potensi ekonomi desa yang unggul mengenai kerajinan serabut kelapa ini tersendiri, Bang Andi. Oke, jadi ini kegiatan usahanya ada di kota mana persisnya? Persisnya ada di Banjarnegara sama ada di Cilacap Raya. Ekspor itu dari dua tempat ini Betul. ke Perancis, Amerika, China gitu-gitu? Ya, Jadi nggak ada ke Jakarta dulu begitu? nggak ada. Oke, menarik ya. Karena biasanya untuk mengembangkan usaha orang memilih kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Medan gitu kan. Semarang minimal dari Jawa Tengah. Ini dari dua daerah tadi. Lalu dari mana persisnya dapat ide untuk memulai usaha serabut kelapa ini? Sebelumnya udah pernah bekerja atau langsung urusannya sama serabut kelapa ini? No. Saya itu bekerja tadinya sebagai di bidang galian C. Tepatnya di Banjarnegara. Itu jadi komisaris di sana. Ia juga kebetulan ownernya ini sibuk di luar pabrik. Saya bekerja di sana, tepatnya tahun 2019. Saya mengalami kecelakaan insiden, menyebabkan kaki kanan saya patah. Setelah itu saya tidak bekerja di rumah sakit selama 10 hari. Nanti cerita ya pengalaman ini karena 8 bulan tidak bekerja, nanti apa yang terjadi. Tapi gagasan awalnya ini Gagasan awal ini sebenarnya ketika saya selesai recovery untuk sembuh, saya mulai untuk keluar rumah. Waktu itu di Banjarnegara, saya lihat ada beberapa pengrajin sapu, saya tanya ini raw material dari mana, dari serabut kelapa, saya tinjauan, kebetulan ke salah satu wilayah dan itu hanya ditumpuk dan dibakar untuk bahan bakar dapur, kayak pengganti kayu bakar gitu. jadi nggak ada nilai lah ya, atau Nggak ada nilainya nilai. segitu itu ya. Yes, Dan biasa dipakai apa lagi selain bahan bakar? cuma itu doang, Bang. Cuma itu, oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat. Kemudian muncul ide. Iya. Nah, nanti idenya dicerita. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Semua produk mau di gimana pun ditutupin rahasianya tetap terbongkar. Tetapi rezeki Tuhan tiada yang tahu. Ya, Fahmi. Jadi ketika kamu melihat begitu banyaknya serabut kelapa yang dibuang-buang begitu aja atau digunakan menjadi bahan bakar di rumah-rumah ini berarti ya. Menggantikan kayu, ya, arang atau minyak gitu ya. Ya. Terus muncul ide. Ide apa yang pertama terbersit di dalam pikiranmu? Ketika saya melihat serabut kelapa ini bisa menjadi sapu. Dan sapu ini kalau di daerah ini harganya relatif rendah, Bang Andi. Ketika ini bisa menjadi hal yang berguna dan ini ada nilainya. Dan nilai itu kalau kita jual ada selisihnya, berarti kita dapat peluang dari situ. Itu satu. Yang kedua, kalau ini digali terus-menerus akan menimbulkan potensi yang namanya pemberdayaan masyarakat plus pengurangan limbah di masyarakat. Produk apa yang pertama kali terpikirkan untuk mulai diperjualbelikan itu? Produk pertama kali itu ada di Bristol Fiber. Apa itu, yang mana itu? Yang ini, Mandi. Yang Oke. sekarang jadi ini. Ini bagian terluar dari kulit kelapa. Bagian terluar. Dari bagian terluar. Oke. Dan ini produk yang harganya paling bagus di antara yang lain. Ini sekarang dibuat apa ini? Sekarang kalau Bristol ini dibuat brass, Iya. teman-teman. Terus ada sikat. Tunggu, ini fungsinya untuk apa ini? Ini sebenarnya kalau di luar negeri pembersih jok mobil.
Pembersih. Oh, kalau jok mobil kotor. Ya kalau di luar itu teman-teman, orang bule itu lebih suka yang eco friendly daripada bahan yang menggunakan Plastik atau sintetis Yes. gitu ya. Saya jual kayak ginian tuh lebih laku di luar daripada di Indo. Ini diekspor dalam bentuk seperti ini. Yes. Itu berapa harganya? $1,5. $1,5 kali 15 lah sekarang ya. 15.000 ya. Kalau ini dijual kemana nih yang tadi tuh, brush ini? Ini ke Perancis sama. Oh, Karena Perancis memang awal itu pengambilannya raw material, teman-teman dan Bang Andi. Oh, oke. Kita ini dari dulu memang jual ini raw material walaupun untuk ekspor. Kalau untuk lokal ini nggak ada masalah sih sebenarnya kalau yang raw materialnya. Tapi yang jadi masalah ketika kita ekspor terus-menerus raw material, Nggak ada itu nilai tambahnya. nggak ada nilai tambahnya, dan itu menuntut saya berpikir keras. Oke. Gimana produk yang raw material ini menjadi produk jadi, dan produk jadi ini which is ada nilai lebihnya dong. Terus kita ada fiber. Fiber ini sebenarnya untuk kalau orang zaman dulu untuk saring air biar nggak kotoran masuk. Baik, boleh kasih lihat supaya orang-orang tahu apa ini fiber ini. Ini kalau di desa itu ada Buat nyaring. mata air sumur itu buat Iya. di dalamnya. Supaya jernih. Ya, Ini nangkep kotoran-kotorannya. ya, betul. Oke, ini diekspor. Ekspor Siapa yang mau beli nih? Jerman. Jerman. Kalau di iya. Jadi di Jerman dibuat apa ini? Buat isian jok. Jok mobil. Jok otomotif bisa, Bang Andi. Furnitur juga bisa. Tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk. Eco friendly. Nyaman ya. Ini isinya apa ini ya? Kayaknya ini masih Spon. masih spon. Oke, jadi ini diekspor ke Jerman. Jerman. Yang BMW itu beli apa ya? Beli fiber. Untuk Perihalnya untuk penunjang otomotif. Sepertinya kalau di mobil kita melihat ini teman-teman, nggak mungkin di part yang lain kecuali jok. jok. Oke. Dan kita pertama kali kita kirim sampel dan oke, deal. Dan itu menjadi wow bagi saya dengan tim yang ada di pengrajin dan di belakang saya ini. Artinya standarnya ini memenuhi standar dari Iya. industri otomotif yang Iya. kelas atas ya. Betul. Oke, jadi tahu bahwa ini bisa dijual dari mana awalnya? Kita waktu itu saya pribadi riset pasar, Bang Andi, di marketplace internasional. Itu ada beberapa produk ini dan harganya lumayan, teman-teman. Dari Indonesia atau dari negara lain? Dari negara lain pun ada. Oh, oke. Dari Indonesia juga ada. Dari Indonesia juga ada. Oke. Iya, jadi saya juga dapat tantangan di marketplace tersebut karena raw material yang saya jual adalah termurah di situ. Oh, jadi yang lain komplain. Komplain. Kenapa jual murah lu bikin iya. rusak harga aja, rusak pasar gitu ya? Iya. Waktu itu keras banget sama negara tetangga. Saya pikir, oke, saya akan mundur dari sini. Tapi you beli barang I. Dan sampai sekarang jadi saudara. Oh, oke. Keras, beneran. Makanya saya off dari salah satu marketplace. Dan kebetulan produk saya kirim ke Taiwan. Gitu. Baik, kalau yang ke Amerika, apa yang diekspor ini? Amerika sebenarnya banyak mengandi Bristol masuk, terus terbanyak kan di kokopit. Kokopit ini kalau di Amerika buat media tanam, teman-teman. Mana kokopit itu? Kokopit tuh ini ada Oh, yang halus itu kayak ya, bubuk. kayak gergajen yang dari kayu. Oke. Ini ampas-ampasnya itu Ini ya? yang ampas-ampasnya, Ini terus dibuat apa itu kalau di Amerika? media tanam tetap. Media tanam Iya. ya? Terus kita ada yang dari blok. Ini yang sudah kita press. Jadi pengemasannya biar padat dan volume di kontainer biar lebih banyak. Sampai sana diurai lagi, mengembang Yes. lagi. Ya. Ini juga ke Amerika? Ya. Yang ke China apa? Ke China? China lebih ke kokopit sama fiber. Oke, kalau ke Prancis Perancis tadi, lebih ke fiber. Ke Bristol Bristol. tadi ya? Kalau ke Australia lebih ke fiber. ini lebih ke untuk sofa. Kalau Australia Jok. untuk farmer, tetap untuk Di sana dipakai apa? pertanian Di bisa, pertanian. peternakan bisa. Kalau di peternakan pertanian? Dengar-dengar tempat tidur sapi. Waduh, aku punya kambing, boleh nggak aku beli itu? Boleh.
Boleh Bang Andi. Oke. Seperti ini nih. Oh, jadinya seperti itu. Oh, waktu dijual, diekspor ke Australia misalnya, dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk lembaran. Seperti ini? 1 kali 30 meter Ini semua diproduksi di mana di ini? Cilacap. Jadi ada pabriknya ya? Ada. Mau pekerjakan berapa banyak orang ini? Total sekarang 200. Oke. Baik, jadi sekarang yang paling menjadi andalan yang mana? Kokopit. Kokopit. Itu yang paling populer, paling dicari. Syukur puji Tuhan, kokopit ketika kita processing jadi bahan itu tidak lebih dari 1 kali 24 jam di pabrik. Udah laku. Jadi lebih mudah. Oh, belum selesai aja udah dibeli orang. Berapa titik klaster saya sudah di KSO-kan dan tidak boleh menjual produk tersebut ke PT, perusahaan ataupun company yang lain. Oke. Dimonopoli gitu kira-kira ya, dibeli khusus ya. Oke, Jadi makanya kita nggak usah pusing-pusing, sudah ada pasarnya, udah diambil. Makanya yang kalau saya bilang berapa kapasitas suatu produksi PT Ubah Uhud, saya tidak mungkin ngomong semuanya Bang Andi. Oke, Upah Hut ini nama PT-mu. Nama PT saya. Oke. Jadi kalau bicara omset juga pokoknya cukup lah. Cukup lah. Ketika mau beli mobil mewah bisa, beli rumah mewah bisa, ya cukup lah semua duitnya ya. Amin. Nah kalau gini nih kompetitornya banyak atau tidak ya? Banyak. Dari Indonesia banyak juga? Banyak. Anak-anak muda sekarang karena saya ini sembari puji Tuhan bisnis saya sudah autopilot. Jadi saya come back to kampus saya dulu. Saya itu di kampus berusaha untuk menjadikan anak-anak muda, teman-teman, untuk gimana caranya sebelum lulus kuliah dia punya suatu pegangan usaha. Ini dari daerah kemudian langsung ekspor. Jadi tantangan sebagai anak daerah untuk bisa berkompetisi dengan kompetitor yang tadi saya nggak tahu di tempat mereka di mana aja, itu tantangannya apa? Membangun usaha yang dari nol yang tidak lazim. Saya bilang kan tidak lazim. Karena apa? Ya siapa yang mau anak muda gali limbah. Yang notabene ini sebagian dari sampah. Kalau mau ya jual franchise ataupun makanan, F&B, servis, semuanya. Tapi kalau saya galilah usaha yang kira-kiranya usaha itu belum dipikirkan orang. Dan tantangannya adalah kamu harus benar-benar menekuni usaha itu dengan nothing tulus. Local hero, ekspornya bonus. Antara ekspor dan lokal pasarnya ini berapa persen produk ini dipasarkan di lokal itu artinya Indonesia, dan berapa persen kira-kira yang diekspor? Untuk lokal dan ekspor itu kalau PT Ubah Uhud itu kita terapkan cukupi kebutuhan lokal dulu, baru sisanya ekspor. Jadi kalau dilihat presentasi sekitar 65% lokal, sisanya ekspor. Ekspor, oke. Dan potensi ini masih terus bisa dikembangkan ini. Potensinya terus bisa Demand-nya masih tinggi ini. Betul, karena kelapa ini ada di Asia Tenggara yang paling gede. Jadi di Indonesia ini banyak perusahaan serabut kelapa yang untuk suplai keluar itu juga masih kurang. Tapi tunggu dulu, ya ini kan sebenarnya produk yang mudah ditiru ini. Artinya aku kalau mau belajar aku bisa bikin begini, gitu kan kira-kira. Enggak, artinya bagaimana berkompetisi, apa istimewanya sehingga kita bisa berkompetisi dengan orang-orang yang mungkin bisa juga mulai bisnis ini, ketika dengar ini, wah semua rame-rame bikin bisnis. Apa tidak ada kekhawatiran? Jadi baik lagi Bang Andi, kita ini kan nothing tulus tadi. Semua produk mau gimana pun ditutupin rahasianya tetap terbongkar. Tetapi rezeki Tuhan tiada yang tahu. Ini kalau udah urusan Tuhan ini kita nggak bisa berdebat lagi ini ya. Oke, jadi tidak ada perasaan takut, khawatir. Tidak ada Bang Andi, sedikit pun tidak ada. Saya ini membuat masyarakat tahu mengenai potensi serabut kelapa ini bagus. Saya tidak memikirkan bahwa nantinya akan banyak menjadikan kompetitor saya. Dan saya tahu Tuhan itu pasti mengukur rezekinya masing-masing. Dan yang selama ini yang saya lakukan, ujung-ujungnya
Yang saya kasih arahan, yang saya kasih pengetahuan mengenai serabut kelapa ini kembali ke saya, Oke. menjadikan suppliernya saya. Saya lebih suka 200 orang, 200 titik di luar sana daripada 10 pabrik utuh. Karena 200 orang ini bisa menjadikan 2.000 orang dengan yang namanya bahasa Jawa tutul tinular. Tutur tinular. Jadi Berkembang. di desa itu Bang Andi. Kalau kita ngomong usaha di suatu titik itu maju, pasti orang akan meniru Segera itu ya. sesegera itu. Dan tantangannya adalah gimana dia menjualnya. Mentoknya dalam artian kita pikir pendeknya, ya sudah kita jual ke orang yang sudah punya akses. Kembali lagi ke Fahmi. Oke, baik. Fahmi yang menarik tadi kalimat autopilot ya. Artinya sebenarnya ini perusahaan tutup mata aja udah jalan. Nah kemudian kamu kan mulai tertarik untuk mengembangkan dirimu menjadi sosok yang memberdayakan masyarakat. Jadi kamu ingin berbagi. Kalaupun sukses bukan sukses untuk dirimu sendiri. Mengajar, Sudah. kemudian juga memberdayakan masyarakat. Nanti cerita ya, Ya. bagaimana kamu kemudian lebih tertarik untuk mengembangkan dirimu agar dirimu berdaya dan bisa memberdayakan masyarakat luas. Baik. Nanti ceritanya, sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya waktu itu 10 hari lumayan antara iya dan tidak. Karena hampir 4-5 hari saya nggak sadar Bang. Oh artinya koma itu. Iya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Fahmi, seorang pengusaha serabut kelapa dari Purwokerto. Fahmi, aku dengar-dengar belum tentu benar. Katanya kamu pernah ditawari untuk mesinisasi gitu ya, menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi serabut kelapa atau produk-produk dari bahan serabut kelapa ini, tapi kamu menolak katanya ya. Semua orang kalau ingin mengembangkan perusahaannya kan dengan senang hati menerima teknologi. Betul. Kenapa kamu menolak? Karena menurut saya kalau memang ada segi positif dan negatifnya. Positifnya kalau mesinisasi semuanya jadi kapasitas juga kita bisa ngejar waktu. Iya, kan bisa Jelas. tinggi produksinya. Negatifnya klaster saya ini jadi semakin sedikit. Orang-orang yang sudah saya berdayakan, ini nantinya tergantikan. Dan tenaga saya buat memberdayakan masyarakat yang sudah berjalan ini sia-sia dong Bang. Oke, tunggu dulu. Jadi bisnis ini juga punya tujuan pemberdayaan. Ya, saya ini gini Bang Andi, ketika saya menggunakan mesin otomatisasi, jadi dibandingkan dengan tenaga ini, memang dari kapasitas itu bagus Pak, cuma dari omset yang menurun. Omset menurun karena? Karena dengan pemberdayaan masyarakat, doanya itu doa seluruh masyarakat. Mesin nggak bisa mendoakan. Iya ya, mesin nggak bisa mendoakan kita ya. Rezekinya juga nggak sebesar kalau kita memberdayakan orang ya. Kalau di daerah ini kan kita tahu Bang Andi, rata-rata orang ini bertani. Sawah ini 4 bulan teman-teman. Berangkat jam 7 pulang jam 12. Hasilnya baru 4 bulan kemudian. Yes. Gimana caranya mereka mendapatkan hasil tiap hari untuk menghidupi makannya tiap hari? Saya udah mikir keras di situ, Bang Andi. Ketika itu dia jam 12 dia pulang dari ladang, dia menyerut kelapa dan ada tiap hari ada pemasukan dan itu bisa buat biaya hidup dia sehari-hari, teman-teman. Dan itu berkahnya semuanya. Saya pun ngefek Bang Andi mengenai ini daripada mesinisasi yang notabene bisa meningkatkan kapasitas produksi, tapi ya ujung-ujungnya banyak orang tidak mendapat manfaat ya. Ya. Jadi Anda kaya sendirian lah gitu ya. Ya. Jadi orang lain miskin ya miskino gitu. Itu tidak berkah ya. Oke, jadi berkegiatan usaha tapi sambil memikirkan apa dampak yang bisa diberikan kepada masyarakat di sekitar. Betul. Gitu ya. Nilai ini yang kelihatannya Anda ingin bagikan di kampus ya kepada anak-anak mahasiswa ya. Betul, Pak. Jadi Anda ngajar di mana? Unsud.
Oke, ngajar apa? Lebih tepatnya kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Oke, udah berapa lama ngajar ini? Untuk S1 sudah hampir setahun, untuk S2 itu baru 6 bulan. Oke, jadi ini niatnya memang berbagi apa yang Anda tahu pengalaman. Niatnya memang berbagi dengan jalan bakti alumni, karena kebetulan saya alumni FEB Unsud Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Ya. Saya kembali ke kampus dengan jalur alumni. Saya kepengen fakultas yang saya dulu menimba ilmu ini jadi benar-benar Oke. menjalankan suatu bisnisnya dengan real, bahkan sampai pemasaran global. Dan saya bisa menghasilkan kurang lebih sekarang ini hampir 80 mahasiswa sudah siap ekspor. Wih. Tadi sempat cerita pernah mengalami kecelakaan ya. Betul. Ada masa. Jadi kalau kita lihat tadi ceritanya kayaknya wih mulus banget gitu ya. Nggak ada susahnya, nggak ada penderitaannya. Ini kan ceritanya diringkes ya. Tapi jatuh bangunnya udah pasti ya. Termasuk coba cerita apa yang terjadi. Kecelakaan apa ini? Jadi sebelum adanya PTU Baut Serabut Kelapa ini, saya memang mobilitas Banjar Purwokerto itu laju, Bang. Kebetulan ada, bukan usaha tepatnya, saya bekerja di suatu PT dan saya itu komisaris itu, dan saya itu penanggung jawab mengenai seluruh material yang ada di situ, dan mengharuskan saya Purwokerto Banjarnegara ini PP. Pulang pergi terus. Ya, setiap pagi dan sore. Kejadian waktu itu sore, jadi hari apes itu tidak di Tanggalan, Bang. Jadi, Hari apes itu bisa kapan aja. Hari apes itu ada di Tanggalan. Jadi saya waktu itu singkat cerita, saya kecelakaan yang menyebabkan kaki kanan saya putus, pecah, dan saya ditolak beberapa rumah sakit di daerah tersebut karena alasan yang hari Minggu lah, nggak ada dokter dan segala macam. Dan puji Tuhan saya ada di suatu rumah sakit yang benar-benar menangani spesialis tulang waktu itu di Purwokerto. Saya waktu itu 10 hari lumayan antara iya dan tidak, karena hampir 4-5 hari saya nggak sadar, Bang. Oh, artinya koma itu. Iya. Saya itu ngerasanya cuma tidur aja. Setelah saya bangun, saya sudah di rumah sakit. 10 hari berlalu, Bang. Saya pulang ke rumah, kebetulan ada di Purwokerto juga rumah. 8 bulan saya makan tidur itu di rumah. Bahkan nggak kerja sama sekali. Bahkan 3 bulan setelah pulang itu, saya ingat banget saya cuma di kamar, nggak mandi, istilahnya nggak bisa aktivitas karena kaki kanan saya itu patah, hancur. Saya benar-benar pasrah 3 bulan itu, hidup dengan tabungan. Setelah itu 3 bulan berlalu, saya mencoba untuk keluar dari rumah. Waktu itu saya sempat di Banjarnegara, saya melihat potensi pengrajin sapu tepatnya. Saya lihat di situ harga dengan kota itu ada selisih, dan selisihnya 2 kali lipat, Bang. Oke, harga sapu di desa Dengan atau di kota, di itu kota selisihnya separuh. Terpikir lah ini ya. Oh iya, jelas. Karena saya sudah tidak punya pekerjaan. Saya bingung harus ngapain. Kalau saya pulang ke rumah orang tua, misi saya gagal dong, Bang. Menjadi entrepreneurship yang tangguh. Karena setelah lulus kuliah, saya ngomong sama orang tua saya, ini Pak, Ibu, ijazah saya ingin yang namanya saya mengembangkan diri saya di bidang kewirausahaan, jadi pengusaha. Oke, jadi artinya pernah jualan sapu dulu? Pernah. Kebetulan di kota ini banyak tukang jual sapu itu keliling. Saya kumpulin, kalau mau ngambil dari tempat saya, harganya segini, dan puji Tuhan, dan itu termurah supplier yang dia ambil. Jadi ambillah ke tempat saya dari 150 piece, 200, ya sampai sekarang. Dan itu saya nggak cukup, saya harus menggali ini lebih dalam. Dan alhamdulillah saya dikasih fasilitas di Pemprov Jawa Tengah untuk menggali produk saya. Tepatnya saya tetap harus belajar mengenai serabut kelapa di provinsi. Setelah itu saya dikirim ke Jakarta untuk sekolah ekspor di Jakarta, naungan Kementerian Perdagangan, PPEJP. Saya ditimpa di situ, benar-benar disekolahin untuk supaya produk saya bisa top global. Jadi sebenarnya usaha saya ini
dari PT, dari sertifikasi produk, dari saya sebut misi dagang saja lah ya. Ini 3 kementerian ini all in bantu saya. Kementerian apa aja? Kementerian, kalau dari PT itu saya dari Kemenkraf, Pak Sandiaga Uno. Kalau dari sertifikasi itu Pak Teten Mas Duki, Kemenkop. Terus kalau misi dagang itu dari Kementerian Perindustrian, dan insya Allah PIC saya berangkat ke China untuk buka Ikut booth di sana. Eksibisi sampai tanggal 27. Baik, masih banyak anak muda tadi yang mengeluh, masih banyak anak muda yang orientasinya hanya materi, sukses itu identik dengan kekayaan. Apa nasihat Anda buat mereka? Nasihat saya adalah memang usaha ini kalau memang masih di on top-nya, itu masih kayak kita di atas angin. Tapi kita harus memikirkan ketika kita on top pasti kita akan turun. Gimana caranya ketika turun kita bisa naik kembali. Apapun keadaannya. Sampai saya bilang kalau ke mahasiswa saya itu namanya wirausaha itu harus berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah gimana? Gimana caranya kita menjadi seorang entrepreneurship yang tangguh, yang pantang menyerah. Apapun kondisinya, Tuhan kasih kita ujian, pasti Tuhan kasih solusi untuk kita. Kembali lagi, seberapa besar kedekatan lu dengan Tuhan lu. Untuk kalangan muda sekarang ini memang mungkin, ya bicara Mas Andi memang betul, banyak mahasiswa yang, anak muda yang kira-kira pamer usahanya, pamer kekayaannya, tapi tanpa berbagi. Percayalah teman-teman kaula muda, dengan kalian ini berbagi, saya yakin Tuhan akan menjaga usaha teman-teman, dan pasti teman-teman akan on top-nya akan lebih bagus lagi. Karena doa dari orang lain itu lebih bagus. Berdampak ya. Oke, makasih Fahmi ya sudah berbagi cerita di Kikendi. Ya, saya yakin Sama-sama, banyak Bang anak Andi. muda akan terinspirasi, tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tapi bagaimana mereka juga bisa berdampak bagi banyak orang ya. Ya, sama-sama Bang Andi. Nah, berikutnya saya akan mengundang juga seorang anak muda yang oleh ayahnya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, ternyata dia akhirnya menekuni pekerjaan yang sama dengan ayahnya, jadi tukang kayu. Betapa kecewanya sang orang tua. Kalau tahu begini, ngapain harus disekolahkan tinggi-tinggi dengan susah payah. Tapi apa bedanya tukang kayu ayah dan tukang kayu anak ini? Ikuti terus ceritanya. Mereknya apa sih? BJO Furface. BJO Furface. Iya. Kenapa namanya BJO? Itu dari nama saya, Mas Andi Bejo. Oh, Bejo. Walah. Beruntung. Iya, beruntung. Bejo, BJO. Tadi saya sudah cerita sedikit mengenai tamu kita berikutnya. Ini anak muda, disekolahkan tinggi-tinggi oleh ayahnya, seorang tukang kayu di desa, dengan harapan anak ini akan berkembang dan kemudian tentu saja kehidupannya akan lebih baik daripada orang tuanya. Betapa kecewanya sang ayah terutama, karena sesudah tamat sekolah, sesudah jadi sarjana, dia kembali ke desa dan jadi tukang kayu. Siapa dia? Kita sambut Bejo Prihatianto. Bejo, jadi tukang kayu dandanannya kayak gini ya sekarang ya? Enggak, Mas, ini saya menyesuaikan. Oh, menyesuaikan aja ya, karena diundang sini ya? Iya, Mas. Kalau tidak di rumah pakai sarungan aja ya? Pakai celana kolor. Oh, celana Karena kan kolor, tukang kayu. jangan. Di sini jangan pakai celana kolor ya. Oke, Bejo silakan duduk. Ya, terima kasih. Di sebelahmu itu adalah karyamu. Iya, Mas. Jadi ini adalah tas. Ini tas Terbuat dari? dari kayu jati. Kayu Jangan-jangan ini kayu jatinya curian ya?
Alhamdulillah enggak Mas, karena ini limbah. Oh ini limbah, Ini limbah yang kayu. harusnya dibuang. Iya, Kamu biasanya kalau ambil digunakan buat, tak manfaatkan buat dibentuk Tas. jadi tas. tas dari kayu, Tas dari kayu. kayu limbah, Akar jati di sini Mas Andi. akar jati, tapi limbah. Limbah. Terus siapa yang mau beli barang ini? Alhamdulillah banyak juga, orang Indonesia juga banyak. Oh, orang luar juga lumayan. Oh sampai ada order keluar ini, Ada. kemana? Ke Inggris kita juga kirim rutin ke Singapura. Oke. Tunggu, supaya orang nggak penasaran boleh aku lihat ya. Oh ya, Coba. Ini dari kayu ya? kayu sama epoxy resin. Oh resin juga, Resin juga. digabung nih. Cantik nggak ini ibu-ibu? Terus di bokeh apa ini lagi? Oh sama juga. Oh Sama Mas. tunggu, Andi, cuma ini ada rantainya gitu ya. iya, modelnya yang standar. Oh modelnya. Waduh ini ibu-ibu udah ngiler ini ya. Lihat cantik ya ini, kalau bawa ke pesta ini keren ini, lihat. Tuh. Terus apa lagi? Oh ada jam. Ada jam. Oke. Tuh Jam jam dinding. dari kayu nih. Oke. Terus apa lagi? Oh ini juga. Oh ini ada kasar-kasarnya nih ya. Itu pakai pasir laut. Pakai pasir laut. Pasir laut. Oh pasir dompet putih. ini ya. Dompet. Dompet nih. Handbag Tuh. itu. Mereknya apa sih? BJO Furface. BJO Furface. Iya. Kenapa namanya BJO? Itu dari nama saya Mas Andi Bejo. Oh Bejo. Walah. Beruntung. Iya beruntung. Bejo, BJO. Jadi selain tas, ada produk apa yang kamu buat? Kita kebetulan bikin 2 kategori produk Mas Andi. Jadi kayak untuk fashion unik ada tas kayu dengan beberapa desain sama ada sandal kayu juga. Sendal kayu. Sandal kayu. Nanti cerita dari mana idenya. Oh iya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Kerja keras, kreatif, serta tidak berhenti berproses dan berinovasi adalah kunci sukses dalam usaha, khususnya di industri kreatif seperti yang dijalankan Bejo Prihatianto. Pemuda kelahiran Batang, Jawa Tengah 30 tahun lalu ini adalah pemilik brand BJO Furface yang memproduksi tas, sandal, jam dinding, dan produk dekorasi rumah lainnya dari limbah kayu jati. Produknya dipasarkan baik secara online maupun offline di sejumlah gerai yang berada di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Selain di dalam negeri, produk BJO Furface telah dipasarkan di luar negeri, di antaranya ke Inggris dan Singapura. Usaha yang awalnya ditentang sang ayah ini terus berkembang dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitar tempat tinggalnya di Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah, Batang. Meski tidak mudah membangun usaha, namun Bejo bahagia karena usahanya tidak hanya memberi manfaat pada dirinya, namun juga orang lain. Bejo, Iya Mas Andi. agak aneh, aku lama nggak panggil Bejo, itu biasanya orang-orang yang tua, Pak Bejo, Eyang Bejo. Karena itu nama sebenarnya nama zaman dulu. Siapa yang kasih nama kamu Bejo hari ini? Yang kasih nama bapak saya. Oke. Itu saya juga nggak tahu ya Mas Andi, kayak kenapa saya milenial ya, kok masih nggak deh namanya Bejo. Tapi saya alhamdulillah itu artinya baik. Ternyata artinya baik ya. Iya. Orang tua udah tahu bahwa nama ini akan memberikan berkah buat kamu ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan. Jadi nggak malu punya nama Bejo ini ya? Sekarang saya bangga. Oh dulu malu? Sempet ada rasa malu. Maksudnya kayak misal perkenalan yang namanya biasanya Yang satu Jack, David, ya, orang-orang modern gitu. iya, Roni, atau Bejo.
Jawa. Tapi sekarang bangga ya. Sekarang bangga. Justru ini keberuntungan itu ada di situ ya. Ya, makanya tak bikin brand juga biar lebih Iya, bangga lagi. BCO, BCO. Nah ini awal mulanya idenya dari, kamu tunggu dulu, pendidikannya apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Bikin, masih ada kaitan lah desain-desain atau enggak sama sekali? Ya, kalau untuk home decornya ada Mas Andi. Karena dulu ada. gambar bangunan. Nilai seninya desain adalah gitu. ya. Oke, dari mana muncul gagasan bikin awalnya apa? Tas atau sendal? Awalnya sendal. Dari Sendal sama tas kayu. bareng, dari kayu jati. juga. Kenapa terpikirkan bikin sandal dari kayu? Itu karena saya dari Kabupaten Batang, Mm-mm. Alas Roban, itu hutan jati. Jadi melihat limbah kayu jati yang hanya dipakai buat kayu bakar untuk sama penduduk sekitar. Oh, Itu awalnya sama ya. terus. Kamu lihat, waduh sayang gitu ya. Ya, bahan baku ini Terus? harusnya bisa ini, tapi sayang kok cuma dibuat kayu bakar. Awalnya gitu. Mas. Tapi kamu belum punya ide nih. Di awal karena saya seneng seni rupa, itu kayak limbah dari mebel, limbah-limbah kayu jati, akar itu tak bikin sebuah lukisan. Oh, lukisan dari Dari kayu-kayu limbah gitu. Kayu disusun itu. Oke, tapi ide membuat sendal awal mulanya bagaimana? Semenjak saya lulus, sampai saya lulus itu orang tua menekan untuk pekerjaan. Untuk, Ya, orang untuk tua saya kerja itu pasti kantoran, ya, PNS. PNS gitu. Iya. Terus akhirnya ini produk harus laku dijual, ini produk harus dibikin massal. Akhirnya tak bikin produk fashion yang awalnya tas sama sendal kayu ini. Oh, sendal itu laku atau enggak ya? Sendal laku. Siapa yang beli sendal kayu itu? Di awal itu kita jual di kota wisata, Jogja, Bali. Jadi di awal mungkin untuk souvenir oleh-oleh. Oke, awalnya ya. Iya. Kita rehat senak, saya akan segera kembali. Berapa lama sampai orang tua baru tahu ini adalah pekerjaan? Sekitar 1 tahun. Astaga, jadi menderita betul orang Jadi tuamu ya? ya bukan orang tua saya yang menderita, Mas, jadi saya yang menderita. Oh. Bejo, awalnya kan kamu buat sendal dari limbah kayu nih ya, Limbah kayu. kayu jati. Karena di daerahmu Alas Roban itu kamu dari daerah mana tadi? Dari Kabupaten Batang. Batang. Di Batang itu ngelewatin Alas Roban, kamu lihat banyak sekali pohon-pohon jati dan Iya, dan pengrajin mebel juga banyak. pengrajin Mas Andi, mebel. iya. Jadi tiap hari dari kecil kamu sudah melihat itu ya? Saya sudah melihat dan bapak saya juga Orang tua pengrajin juga kayu. pengrajin. Iya. Kalau orang tua pengrajin apa? Mebel kampung gitu, Mas Andi, kayak lemari, terus Jati juga. itu jati sama mahoni kayunya, ada mahoni. Jadi dari kecil kamu sudah terbiasa sebenarnya melihat kerajinan kayu ini ya. Iya, Nah kemudian terpikirkan ide untuk membuat sendal dari kayu jati. Tapi ini kayu jati yang bekas juga, limbah. limbah. Yang dimaksud limbah itu apa sebenarnya? Boleh cerita? Limbah itu menurut saya kan sesuatu yang sudah nggak terpakai. Kalau pohon jati itu bagian mana yang tidak terpakai biasanya? Itu di akarnya. Akar kan biasanya dipakai untuk bikin meja, ada akar-akar gitu kan? Iya, Nah terus bagian mana yang jadi limbah dari itu akar? ketika akar dibelah menjadi sebuah meja itu kan Iya. pasti ada sisa-sisa dari bekas gergajinya itu Mas Andi. Oke, Kayak ini. yang rusak-rusak itu ya? Iya, ini kecil-kecil ini. Oh, jadi yang ancur-ancur itu kamu ambilin, kamu rapikan, terus dikasih resin ini? Dikasih resin. Oke, Ini terus jadi- dilapisin apa lagi? Resin lagi juga Ini itu, resin bening? lagi. Resin sama kayak semacam pernis. Oh, oke.
Nah, untuk desainnya itu kamu sendiri atau kamu ajak mungkin teman-teman dari desain produk, dari universitas lain atau apa gitu? Ini kalau ini sementara masih saya, Mas. Oh, jadi kamu juga. Oh, kamu suka gambar soalnya ya? Iya, saya suka gambar. Seniman ini, jadi kamu udah seniman jadi nggak perlu orang desain produk ya. Nah, kemudian sebelum tantangannya ini, isunya kan selalu adalah kayu itu apakah akan merusak lingkungan? Iya. Kamu udah jawab berarti ya? Tidak, karena kamu hanya mengambil kayu-kayu yang Kayu-kayu terbuang, iya. yang harusnya jadi limbah. Iya. Jadi ini bukan kayu yang dicuri-curi itu Spanyol itu separuh nyolong gitu kan. Soalnya saya kalau ke daerah-daerah itu, Pak mau nggak beli jati Spanyol? Jati Spanyol maksudnya apa? Separuh nyolong Pak, Separuh nyolong. artinya murah gitu loh. Enggak, Mas Sama- Andi. Enggak ya, tapi ini nggak ada isu itu ya. Nggak ada karena kita mungkin kalau kayu Spanyol itu kan besar ya Mas Andi. Jadi Ya, yang untuk- lebar-lebar, iya, yang nggak ada untuk sambungannya lebar. dan Karena seterusnya ya. ya kita nggak butuh yang lebar-lebar jadi nggak perlu Spanyol itu. Baik, jadi waktu memulai membuat karya-karya seperti ini tadi jam ya, kemudian ada tas, ada sandal. Bagaimana cara memasarkan produk yang mungkin di mata orang masih tidak biasa gitu loh, tas dari kayu. Bagaimana cara menjelaskan atau cara memasarkannya? Pemasaran mungkin pertama yang pasti sosial media Mas Andi. Jadi mengedukasi bahwa kayu itu juga bisa jadi tas yang berfungsi layaknya tas biasa gitu. Terus kita ngambil segmentasi pasar wisatawan untuk oleh-oleh. Hingga akhirnya sekarang ke semua segmentasi pasar sih saya. Saya menempatkan di beberapa mall di Indonesia juga untuk penjualan ini. Seperti itu Mas Andi. Nanti cerita ya di mall mana aja kamu dapat kesempatan untuk bisa menjual karya-karyamu ini. Tapi gimana orang tua? Tadi kan saya ngarang-ngarang aja itu tadi bahwa orang tua kecewa apa belum? Supaya drama gitu lah, supaya penonton wah ada apa ini kan. Jadi gimana orang tua setelah melihat anaknya setelah sekolah tinggi-tinggi kembali jadi tukang kayu gimana? Mungkin di awal benar kecewa Mas Andi. Tuh kan benar, nggak percaya mereka. Karena orang tua Kecewa. mungkin mensekolahkan saya buat jadi pegawai ya. Iya, Kayak- keluar dari urusan kayu ini ya. Iya Mas Andi kayak Terus di awal ya didorong "Mbak, cari kerja kamu gitu. padahal kamu udah bikin gini dibilang nggak kerja ini. Dikira main-main Mas Andi kan kayak bahan limbah disusun-susun jadi kayak gini belum ya mungkin orang tua saya saat itu belum tahu ini laku atau enggaknya atau ini bisa Jangan buat lele, kok tulinan terus, Dolanan dolanan terus. ya. Mbok nyambut gawe gitu ya, mbok kerja. Gitu. Jadi kamu dianggap ini bukan pekerjaan waktu itu. Bukan pekerjaan. Kayak main-main. Iya. Berapa lama sampai kemudian orang tua bisa menerima? Atau sampai sekarang belum bisa menerima? Sekarang alhamdulillah udah Oh sudah. menerima. Soalnya sudah laku. Berapa lama sampai orang tua baru tahu ini adalah pekerjaan? Sekitar 1 tahun. Astaga, jadi menderita betul orang Jadi tuamu ya? ya bukan orang tua saya yang menderita, Mas, jadi saya yang menderita. Oh, Tapi ya, disuruh enggak. cari kerja terus saya tiap pagi ya? Saya susah juga meyakinkan bahwa saya yakin Bu ini suatu saat bakal Laku. dijual dan lain-lain. Cuman kan karena belum bisa membuktikan saat itu mungkin. Oh. Jadi orang tua sebenarnya pengen kamu jadi PNS lah ya? Atau kerja kantoran gitu ya? Di awal mungkin ya karena itu yang lebih menjanjikan mungkin. Nah, sekarang ini berapa banyak pengrajin yang dipekerjakan atau yang bekerja di tempatmu? Kalau pengrajin tuh kita juga vendor sama beberapa pengrajin lain. Mas. Oh, Jadi kalau di total kalau di tempat yang intinya di BJO di finishing dan lain itu 11 orang. Kalau di total sama kayak pengrajin penjahit dan lain sekitar 25 orang. Oke, jadi dipisah-pisah ya. Ya, Ada yang bagian untuk resinnya, ada yang penghalusannya dan lain-lain ya. Karena kita untuk membentuk tim-tim juga, maksudnya kayak tim marketing, terus yang di mall kita menempatkan SPG, terus untuk kayak digital marketingnya kayak konten, video, buat video itu masih.
Baik, pasti penasaran nih berapa harga tas ini ya, mulai dari yang termurah sampai yang paling mahal. Jangan disampaikan dulu karena kita harus rehat dulu. Ikuti terus Kikendi. Dalam 1 bulan bisa bikin berapa tas ini kalau begini? 500 tas. Hah? 500 tas kayu. Dalam 1 bulan bisa 500 tas? Iya. Dan itu disebar ke pasar, diserap pasar. Pasti penonton kan bertanya-tanya ya soal harga dan bagaimana bisa mendapatkan produk-produk karyamu ini. Kita mulai dari harga dulu. Harga yang paling murah dan yang paling mahal. Untuk semua produk. Iya. Dari 60.000 sampai 1,5 untuk produk fashion unik. Jadi mulai dari 60.000 itu apa? Itu sendal. Sendal. Sendal kayu. Kalau jam tadi Jam ini 350. 350.000. Terus tas ini? Ini 989 di Oke, hampir 1 juta. hampir 1 Terus juta. yang paling mahal tadi berapa? 1,5 juta. 1,5 juta tas yang abstrak. Ada tas lukisan saya. Oh, itu yang paling mahal justru ya. Iya. Abstrak itu kan lukisannya nggak jelas gitu ya. Iya. Semakin tidak jelas semakin mahal gitu ya. Keunikan produkmu ini apa kalau dibandingkan dengan tas-tas yang lain misalnya? Ini satu produk untuk satu orang. Satu produk untuk satu orang, maksudnya? Karena kita nggak mungkin bisa bikin yang sama persis untuk terkait lekuk Oh, kayunya. tidak Jadi, mungkin sama. nggak mungkin sama. Jadi nggak usah takut keamprokan. Kita bawa tas, dia juga bawa tas, sama. Gue tahu harganya, gitu kan? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin sama. Karena kalau kita bawa tas, katakanlah mirip ya. Mirip, Tapi mirip ya. tidak sama pasti Tidak ya. sama Oke, jadi itu keunikannya. keunikannya. Satu produk untuk satu orang. Satu orang. Jadi kalau kita beli tas ini pasti unik, tidak ada duanya. Pasti nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Oke, itu. Terus fungsinya sama ya. Fungsi sama. Coba dibuka, kasih lihat isinya gitu. Karena saya tadi lihat, tuh. Oh, kain di dalamnya itu. Ya, memang isinya terbatas. Jadi kalau 1 miliar ya nggak bisa masuk lah di situ. Nggak, paling bisanya 1 miliar yang di dalam ATM. Oh iya, ATM plung, 1 miliar bisa ya. Baik, terus apa lagi keistimewaannya? Itu talinya dari bahan apa? Ini Iya. kayu jati juga. Oh, kayu jati. Iya, Oh, ini baik, kayu. baik. Oke. Nah, apalagi keunikannya? Ini mungkin yang biasanya tas dari kulit, Mm-mm. terus dari kain, ini dari kayu. Jadi masih sangat jarang gitu Mas Andi. Jadi bahan bakunya ya. Dari bahan bakunya. Tapi tadi ada yang bisik-bisik, itu kalau digeletak itu nggak dipakai-pakai, dimakan rayap nggak? Ini dimakan rayap atau tidak? Saya rasa enggak Mas Andi, tergantung ngeletakinnya di mana ya. Kalau di dalam rumah sih saya rasa enggak, tapi kalau di belakang rumah di tanah itu pasti iya. 1 tahun kemudian dimakan rayap. Dimakan rayap. Oke, jadi ini kan nggak masuk akal lah kalau kita taruh itu di luar, di bawah pohon gitu kan nggak mungkin. Jadi ini awet lah ya, Awet insya Allah. tahan lama. Tahan lama. Nah kalau mau beli itu adanya di mana? Di online kita ada di marketplace BJO Furface. Jadi anunya BJO BJO Furface. 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 Oke, BJO Furface. Di Jakarta bisa Mas, di Sarinah, Oh di Sarina ada juga. di Grand Indonesia, di alun-alun Indonesia. Grand Indonesia. Di mananya itu? Sogo atau di mana? Di alun-alun. Oh alun-alun, iya. Di Sogo Itu satu grup itu dengan MAP, satu grup dengan Sogo Ya. itu alun-alun. ya. PLI. Oke, ada di situ. Terus? Di Sogo ada, di Sogo, tapi Sogo Kuta sama Nusa Oh Dua. di Bali. Di Bali. Oke, di Nusa Dua sama di Di Kuta. Kuta Discovery Mall. Terus di kota lain lagi di Jogja gitu? Di Jogja ada, di Jogja di sepanjang Malioboro. Jadi
dalam 1 bulan bisa bikin berapa tas ini kalau begini? 500 tas. Hah? 500 tas kayu. Dalam 1 bulan bisa 500 tas? Iya. Dan itu disebar ke pasar, diserap pasar? Iya Mas Andi. Kita kebetulan ada beberapa gerai. Oh. Di Surabaya ada 2. Artinya masyarakat udah bisa menerima ya produk yang unik seperti ini ya? Masyarakat bisa. Antusias. Boleh tahu omsetnya berapa enggak? Oh, Rahasia perusahaan. ya Mas Andi, lumayan lah saya. Oh, iya, lumayan. Kamu udah nikah belum? Belum. Lumayan lah untuk biaya menikah gitu ya. Untuk biaya menikah. Tunggu, itu apa jam atau apa di? Oh ya ini jam. Itu apa? Dari Nantinya untuk dibikin jam. Dari kayu jati sama resin sama. oh, nggak usah pakai jam pun sebenarnya unik gitu ya. Iya. Tapi ini nanti ini bukan jam. Ini belum jadi jam. Oh, akan dibuat jam Akan dibuat nantinya. Belum pernah bikin. Kita masih uji coba untuk biar kualitasnya Oke. layak di pasaran gitu. Lucu juga, coba kasih lihat penonton. Nggak usah dikasih Oh, jam iya. aja. Nah, udah menarik gitu ya. Oke. Tadi kan sudah mulai ada yang dari luar sudah ada pesanan itu ya. Dan luar ada pesanan. Sudah menarik. Jadi ini juga bisa diterima di pasar internasional. Diterima Mas. Kebetulan kayak kalau Iya. untuk dari luar tuh biasanya beberapa wisatawan di Bali membeli produk kita di Bali, terus ketika sampai ke negaranya masing-masing itu ngubungin sini juga. Oke, jadi dia beli tapi kemudian mungkin teman-temannya pada nanya ya. Ya, biasanya mengajak untuk misal kayak gimana Bermitra. kalau bermitra kerjasama untuk dijual di negara masing-masing. Dan mereka mau. Mereka mau. Baik, menarik ya. Nah, pertanyaannya tentu ke depan. Ada lagi nggak rencana melakukan inovasi untuk produk-produk fashion seperti ini? Ada. Apa itu? Mau bikin apa? Kita masih uji coba buat masih terus mengembangkan produk. Ini kombinasi antara kayu sama kulit nantinya sama kain. Di produk home decor juga kita mulai produksi meja dengan bahan limbah Seperti akar ini. juga, seperti ini juga. Iya, ini seperti karya seni ini ya, menarik ini. Jadi bisa sebenarnya dibuat produk-produk lainnya ya, yang tadinya dari kayu, menggunakan gabungan antara kayu dan resin seperti itu ya. Iya. Oke, Bejo, kamu memang Bejo. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah berbagi cerita ya. Jadi gini, anak-anak muda yang selalu mengeluh, mulai hari ini harusnya nggak mengeluh. Mulai memikirkan apa ide-ide kreatif yang bisa kalian lakukan dengan semua sumber daya alam atau sumber daya manusia yang ada di sekitarmu. Ini kan pengrajin sudah ada, kemudian limbah kayu jati udah ada, kemudian kreativitas ya yang dibutuhkan, dan kemudian keuletan tentu. Karena awalnya kan kayaknya sendal itu banyak ditolak-tolak ya. Iya Mas Andi, ini juga awalnya banyak ditolak. Oh, banyak ditolak juga awalnya. Dibilang, ini kalau ada tas Iya, dari tas kok kayu. kayu gimana ini gitu. Tapi belakangan orang baru tahu bahwa ini karya seni Iya, karena mungkin faktor uniknya itu untuk fashion. unik ya. Sekarang kan apalagi anak-anak muda kan suka sesuatu yang tidak biasa. Iya. Nah, inilah produk-produk yang tidak biasa. Iya. Orangnya tidak biasa atau biasa-biasa saja? Saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Oke, kita berikan aplaus untuk Bejo. Terima kasih. Dan jangan lupa bagi Anda yang tadi tidak mengikuti episode ini dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kiki Andy Show. Dan terakhir seperti biasa, saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik. Cara yang saya tawarkan simple, yaitu bagaimana Anda tinggal klik benihbaik.com. Ini sebuah crowdfunding platform untuk menggalang dana, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan hari ini saya hendak bercerita tentang seseorang yang membutuhkan dukungan Anda. Namanya Restiawati, seorang barista penyandang tunanetra yang mahir menyeduh kopi. Nah, Restiawati ini karena keterampilannya dia ingin membagikan ilmunya kepada sesama penyandang disabilitas.
tapi dia membutuhkan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan edukasi tadi. Dia tinggal di desa Bonglai, Sumbersari di Lampung. Jadi dia butuh dukungan sebab pada tahun 2024 dia ingin melaksanakan program pelatihan untuk para penyandang disabilitas untuk mereka mempunyai kemampuan keterampilan di bidang perkopian. Semoga hati Anda tergerak untuk mendukung Restiawati untuk mewujudkan mimpinya berbagi ilmu kepada sesama penyandang disabilitas. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.